A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Fussilat ayat 21 sampai ayat 29. Wa qalu lijuludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian memberikan kesaksian kepada kami atas kami? Qalu, kulit-kulit mereka menjawab, antaqatanallahu allazi antaqalla syai'in, Allah telah membuat kami berbicara, dialah zat yang telah membuat kulla syai'in, segala sesuatu. Wa huwa, dan dialah Allah, khalaqakum, yang telah menciptakan kalian awwala marrah, pada waktu yang pertama, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Ini melanjutkan ayat sebelumnya tentang orang-orang yang disiksa di neraka. Lalu orang-orang yang di neraka ini ya bersembunyi dari persaksiannya, ya, bersembunyi dari saksi-saksi yang Allah berikan, padahal dirinya sendiri, seluruh tubuhnya itu menjadi saksi, ya kan? Jadi mereka ini ketika masuk neraka, semuanya pendengaran, penglihatan, kulit mereka tuh menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Apakah dia ibadah atau maksiat. Nah, kemudian di antara saksi itu adalah kulit mereka sendiri. Kulit nih, ini kulit menjadi saksi. Iya, bisa bicara. Jadi waktu itu di akhirat itu yang bicara bukan mulut, Pak. Karena kalau mulut pasti bohong. Saya tidak pernah melakukan itu, ya Allah. Yang ngomong adalah kulitnya. Kulit pipinya, kulit tangannya, kulit tubuhnya ngomong. Ini Allah mengatakan nih Pak kepada kita tentang bagaimana kulit bisa ngomong nanti di akhirat, menjadi saksi. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina, lalu mereka berkata, mengapa hai kulit kamu menjadi saksi? Jadi mereka mencela tubuh mereka sendiri. Jadi orang-orang kafir itu mencela tubuhnya, mencela, menghina kulitnya sendiri. Kenapa kulitnya menghina? Kenapa dia menghina kulitnya? Karena kulitnya menjadi saksi mereka melakukan maksiat, mereka berzina, mereka mabuk, mereka durhaka kepada Allah. Kulitnya menjadi saksi. Lalu mereka mempertanyakan, kenapa kalian menjadi saksi? Apa jawaban kulitnya nih? Kulitnya ngomong nih. Jadi kulit nanti ngomong, apa kok ungkapannya? Qalu antaqanallahu allazi antaqalla syai'in wa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Jadi kulit-kulit mereka menjawab, Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu, pandai ngomong, pandai bicara. Dialah yang menciptakan sehingga saya ini bisa ngomong. Yang menciptakan segala sesuatu yang gak bisa ditentang, tidak bisa dicegah. Hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan ketika itu bahwasanya suatu hari Rasulullah tersenyum. Lalu beliau bersabda, tidakkah kalian menanyakan kepadaku mengapa aku tersenyum, tertawa? Tapi tertawanya Rasulullah itu tertawa hanya kelihatan giginya, ya, tidak terbahak-bahak. Kenapa kalian tidak menanyakan aku ini tertawa tersenyum? Lalu akhirnya mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu tersenyum, tertawa? Rasulullah menjawab, aku merasa heran dengan bantahan yang dilakukan seseorang terhadap Tuhannya di hari kiamat. Ya kan? Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan buat zalim? Benar. Orang itu menjawab lagi, berkata, sesungguhnya aku tidak mau menerima saksi terhadap diriku kecuali dari pihakku. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, bukankah sudah aku sebagai saksimu? Para malaikat menjadi saksi atas perbuatanmu. Ini diulang berkali-kali. Kemudian mulut seorang itu dikunci oleh Allah, lalu semua anggota tubuhnya ngomong.
Itu celaka, sialah kalian semua. Dahulu aku membelamu, kata orang itu kepada anggota tubuhnya yang menjadi saksi bahwa dia melakukan maksiat. Kulit menjadi saksi. Asbabun nuzul ayat ini ya ayat yang berikutnya ya, maaf ya. Asbabun ayat 22. Ini dalam hadis menceritakan ayat ini oleh Rasulullah SAW. Abu Musa pernah mengatakan bahwa orang kafir, orang munafik ketika menjalani hisab, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seluruh amalnya yang telah dikerjakan selama di dunia, seluruhnya, tidak ada yang ditinggalkan sekecil apapun. Ya, terlewatkan nggak ada. Seluruhnya tuh, Pak. Siapa yang ngomong? Tubuhnya ini, kulitnya ngomong. Jadi kulit itu bisa ngomong. Ya. Nah, di dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, "Haulai Jibranu yashhadu alaik, fa yaqulu kazzabu fa yaqulu ahluka wa asiratuk, kazzabu fa yaqulu ihlifu fa yahlifun." Apabila datang hari kiamat, kepada orang kafir ditampakkan amal perbuatannya lalu ia membantahnya. Orang kafir mengingkarinya lalu Allah berkata, mereka itu tetanggamu yang bersaksi. Mereka dusta. Allah berkata lagi, mereka adalah keluargamu, kerabatmu. Mereka menjawab, mereka dusta. Allah berkata, bersumpahlah kamu. Lalu mereka bersumpah, kemudian Allah membungkam mulut mereka. Dan yang ngomong adalah saksi-saksi anggota tubuh mereka. Lalu Allah memasukkan orang kafir itu ke dalam neraka. Artinya semua orang tidak dapat punya alasan, karena semuanya ya ada saksinya. Saksinya adalah diri sendiri. Jadi adalah tubuhnya mereka mengatakan itu. Walaupun mereka bersumpah dengan apapun, ketika itu ya mereka tidak bisa bicara. Yang bicara adalah kulit mereka. Mulut mereka itu dikunci. Ya kan, mulut mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut nggak bisa ngomong, Pak. Jadi ketika itu mulut nggak bisa ngomong, yang bicara adalah kulit mereka sendiri. Ya, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Kemudian ayat 22. Wa ma kuntum tastatiruna, dan tidaklah kalian bisa menyembunyikan, bisa rahasia. Ayyasada alaikum, ketika akan memberikan kesaksian atas kalian, sam'ukum, pendengaran kalian, wala absarukum, penglihatan kalian, wala juludukum, kulit kalian, walakin akan tetapi zonantum, kalian telah menyangka, annallaha, bahwasanya Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lakukan. Ya, ayat ini juga dijelaskan dalam surah Yasin 65. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami Allah tutup mulut mereka, lalu berkatalah tangan mereka, lalu kakinya menjadi saksi mereka apa-apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Asbabun nuzul surah Al-Fussilat ayat 22 ini dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkenaan dengan orang Quraisy dan seorang Bani Saqif yang saling berbantah-bantahan di depan Baitullah Ka'bah. Salah satu mereka berkata, bagaimana pendapatmu? Apakah Allah mendengar setiap pembicaraan kita? Yang lain menjawab, jika kita bicara keras, Allah mendengar. Namun kalau kita bisik-bisik, Allah nggak mendengar. Ini kata mereka ini. Padahal Allah itu, jangankan kita ngomong, Pak, jangankan rahasia, baru terbesit di dalam hati, baru terbesit diniatkan di dalam pikiran, Allah tahu. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Terbesit aja Allah tahu, apalagi diungkapin, diomongin, pasti Allah Maha tahu. Nah, dari asbabun nuzul lah
asbabun nuzul inilah turun ayat ini. Wa ma kuntum tastatiruna, tidaklah kalian dapat menyembunyikan. Ya, nggak dapat, siapapun tidak dapat menyembunyikan seluruh anggota tubuh ini, tidak dapat tersembunyi. Ya, nggak bisa merahasiakan, walaupun mereka baru ngomong, jangankan baru ngomong, terbesit ada, Allah tahu. Jadi jangan mengira Allah tuh nggak tahu. Ayyasda alaikum samukum, pendengaran, wala absarukum, penglihatan, wala juludan, kulit kalian. Jadi semuanya Allah mengetahui, yang terang-terangan apalagi yang sembunyi-sembunyi, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu, Pak. Jadi kita harus yakini ini namanya akidah, ini keyakinan. As-Sami Al-Basir itu Maha mendengar, Maha melihat. Al-Khabir, Maha waspada. Jadi jangankan kita rame-rame, kita sendiri di kamar pun Allah Maha tahu. Kita di kamar mandi sendiri, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu. Jadi tidak ada yang rahasia bagi Allah. Ya, jadi mereka ini, kamu kalian menyangka Allah itu tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Padahal Allah Maha tahu apapun yang kalian lakukan. Wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum asbahtum minal khasirin, ayat 23. Wa zalikum, demikian itulah, zannukum, kalian menyangka, allazi zanantum, yang telah kalian sangkakan, bi rabbikum, Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ardakum, telah membinasakan kalian. Fasbahtum, maka jadilah kalian minal khasirin, orang-orang yang merugi. Jadi kalian mengatakan Allah itu membinasakan, padahal yang membinasakan itu bukan Allah. Yang membinasakan itu adalah mereka sendiri. Ya, mereka sendiri. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Yang zalim itu adalah diri kita sendiri. Ya kan? Jadi nanti ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, innakum tud'auna mufaddaman ala qawahikum bil fidami fa awwalu syai'in yubayinu an ahadikum fa khiju wa qaffuhu. Sungguhnya kamu nanti dipanggil di hari kiamat dengan keadaan mulut yang tersumbat, anggota tubuh dari kamu yang bicara. Jadi semua yang bicara itu adalah anggota tubuhnya. Jadi mulutnya itu disumbat, mulutnya itu ditutup. Jadi semua orang nanti di akhirat nggak bisa ngomong. Yang ngomong siapa? Tubuhnya, tangannya, kakinya, kulitnya yang bicara. Ya. Kemudian kebanyakan kalian itu menyangka, ya, dugaan bahwasanya Allah itu yang membinasakan kalian. Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku, kata Allah, selama bersama hambaku sesuai prasangkaan kepadaku, dan aku selalu bersamanya bila dia berdoa kepadaku. Kemudian Al-Hasan dia merenungkan lalu mengatakan, ingatlah, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu sesuai dengan prasangkanya mereka kepada Allah. Orang mukmin kalau bersangka baik maka ia beramal baik. Adapun orang kafir berprasangka buruk kepada Allah, maka amal pun menjadi buruk adanya. Jadi apa yang dilakukan itu sesuai dengan prasangkaan. Makanya kita mesti wajib husnuzon kepada Allah, tidak boleh suuzon. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan prasangka kita, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, misalnya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesusahan, Allah berikan ujian, Allah berikan nikmat, Allah berikan musibah. Nah, semuanya itu karena Allah itu bagaimana prasangkaan dugaan kita. Makanya dalam ayat lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum,
Jika kalian berbuat baik, maka baik itu kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada kalian semua. Ya Pak ya. Ini ayat 23 tentang orang-orang yang menyangka bahwasanya dia itu binasa, masuk neraka karena Allah yang zalim, padahal mereka yang zalim, mereka yang melakukan maksiat. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga turun hujan, turun yang membawa manfaat buat kita. Ini bayangkan nih, kita hujan-hujan begini ngaji Pak. Nah, pahalanya Masya Allah. Enaknya kan ngambil selimut ini, ya Pak ya. Apalagi selimut yang hidup. Masya Allah. Fa iyasbiru ayat 24. Jika mereka sabar, fannaru maswalahum, maka neraka tempat buat bagi mereka. Walaupun mereka sabar Pak, tapi mereka tetap dapat neraka. Ya memang udah gak ada lagi. Sabar itu di dunia, ya di akhirat itu balasan. Sabar aja dah, ya masuk neraka, ya tetap masuk neraka, nggak bisa. Karena sabar itu adanya di dunia. Kalau di akhirat itu adalah balasan. Jadi walaupun mereka sabar, ya batasannya nggak ada lagi karena memang udah nggak ada balasannya. Ketika di dunia sabar, nah itu memang nanti dibalas di akhirat. Nih, ada nih orang-orang yang sabar ketika disiksa. Maswalahum, tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa iyasta'tibu, apabila mereka meminta belas kasihan, ya Allah sayangi kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah kami bertaubat, kami ya Allah jangan disiksa seperti ini, kami ingin keluar dari neraka. Minta tuh, yasta'tibu famau minal mu'tabin, maka tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan kasihan. Ya, tidak mungkin Allah kembalikan mereka karena memang udah di akhirat. Tuh Pak. Artinya nih Pak, ayat ini kita berada di akhirat sekarang nih ya. Jadi kalau kita ingin lebih menghayati Al-Qur'an, kita bayangkan sekarang ada di akhirat. Lalu melihat orang-orang kafir yang sabar disiksa. Lalu dia merintih berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan hamba dari neraka, ya Allah jauhkan hamba dari siksa neraka. Walaupun nangisnya bukan hanya nangis air mata, darah nangisnya, keluar dari mata itu darah, udah nggak ada apa, udah nggak ada ampunan lagi. Jadi minal muqtadin. Jadi muqtadin itu artinya tidak dapat mendapatkan kasihan lagi, tidak ada belas kasih lagi karena sudah terlambat. Kalau minta taubat itu waktu di dunia, kalau sabar itu waktu di dunia, kalau berdoa itu waktu di dunia. Kalau di akhirat itu nggak ada lagi. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Ayat surah Fussilat 24 dijelaskan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108. Qalu rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala sawbiha wa la tukallimun. Ya Allah, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Jika kami kembali ke dunia, kami akan menjadi orang mukmin, akan beriman, akan menyembah-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Qala sa'ufiya wa la tukallimun. Tinggalkanlah kamu di sini dengan hina di dalam neraka. Janganlah kamu bicara lagi kepada aku. Jangan, udah terlambat. Ya, udah terlambat. Rasainlah di situ. Ini ungkapan orang-orang kafir di akhirat. Jadi, jamaah rahimakumullah, ketika kita baca Al-Qur'an, kita harus yakini Allah yang mengatakan. Ya memang Allah yang mengatakan.
maka bicara dengan iman. Kejadian ini pasti dialami, Pak. Jadi ini Allah mengungkapkan ayat tentang penghuni neraka orang-orang kafir. Dan itu pasti ada nanti begitu. Kejadiannya pasti. Jadi bukannya cerita bohong, bukan cerita fiktif. Kejadiannya pasti. Orang-orang di neraka itu minta kepada Allah, ingin kembali ke dunia, tapi tidak bisa kembali lagi. 25. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa aqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalas min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa qayyadna, dan kami telah siapkan lahum, bagi mereka nih, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang maksiat munafik, korona, ya, teman-teman mereka. Jadi mereka punya teman nanti di neraka, Pak. Siapa itu? Setan.